Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita bisa belajar bersama di kesempatan kali ini. Sholawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti ini. Saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum kita lanjut kepada pembahasan. Perkenalkan, nama saya Ega Lisafa Mutiara Wibowo, saya dari kelas PAI 2B. Pada video kali ini saya akan membahas tentang metode pembelajaran dalam Islam, khususnya bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan ilmu kepada para sahabat dengan berbagai metode yang efektif dan mudah dipahami. Langsung saja kita masuk ke hadis yang pertama. Hadis pertama tentang metode tanya jawab. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atadruna manil muflis qalu al muflisu fina man la dirhamalahu wala mata'a qala innal muflisa min ummati. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut?" Para sahabat menjawab, "Orang yang tidak punya harta." Beliau bersabda, "Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah..." Hadis riwayat Muslim. Penjelasannya, hadis ini menunjukkan metode tanya jawab yang digunakan oleh Rasulullah SAW dalam mengajar. Beliau tidak langsung menjelaskan, tetapi terlebih dahulu mengajukan pertanyaan kepada para sahabat. Hal ini bertujuan untuk menarik perhatian pendengar, mengaktifkan pola pikir dan rasa ingin tahu, membuat jawaban lebih membekas dalam ingatan. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW mengubah pemahaman para sahabat tentang bangkrut bukan hanya sekedar miskin harta, tetapi bangkrut karena kehabisan pahala akibat zolim kepada orang lain. Metode ini sangat efektif karena melibatkan audiens secara langsung. Dalam pembelajaran modern, ini mirip dengan diskusi interaktif yang membuat peserta lebih aktif dan tidak pasif hanya mendengar. Yang kedua ada metode pengulangan. An Anasin radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan hatta tufhama anhu. Artinya, dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila berbicara dengan suatu kalimat, beliau mengulanginya 3 kali agar mudah dipahami. Penjelasannya, hadis ini menunjukkan metode pengulangan dan pembelajaran. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengulang perkataan penting hingga 3 kali agar para sahabat benar-benar memahami maksudnya. Makna dari metode ini memperkuat daya ingat pendengar, menghindari kesalahpahaman, dan menekankan pentingnya suatu pesan. Dalam praktik pendidikan, pengulangan adalah salah satu teknik paling efektif untuk membantu memori jangka panjang. Rasulullah SAW telah menerapkan metode ini sebelum teori pendidikan modern berkembang. Yang ketiga ada metode perumpamaan analogi. Hadisnya, "Masali wa masalu ma ba'atsanillahu bihi kamasali rajulin ata qauman faqala ya qaumi inni ra'aitul jaisha bi'ainayhi." Artinya, perumpamaanku dan apa yang Allah utus kepadaku seperti seorang laki-laki yang datang kepada kaumnya lalu berkata, "Wahai kaumku, aku telah melihat pasukan musuh." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penjelasannya, hadis ini menunjukkan metode perumpamaan analogi, yaitu menjelaskan sesuatu yang abstrak dengan contoh yang konkret. Rasulullah SAW mengibaratkan dirinya sebagai pemberi peringatan yang melihat bahaya secara langsung, lalu memperingatkan kaumnya. Makna metode ini
memudahkan pemahaman konsep yang sulit, menghubungkan sesuatu yang tidak terlihat dengan yang terlihat, membuat pesan lebih hidup dan mudah dibayangkan. Metode perumpamaan sangat efektif karena manusia cenderung lebih mudah memahami sesuatu melalui gambaran yang nyata. Dalam pendidikan modern, ini dikenal sebagai analogi atau ilustrasi. Kesimpulannya, ketiga hadis ini menunjukkan bahwa metode pembelajaran Rasulullah SAW sangat beragam. Di antaranya, tanya jawab interaktif, pengulangan memperkuat ingatan, dan perumpamaan memudahkan pemahaman. Semua metode ini bertujuan agar ilmu yang disampaikan tidak hanya dipahami, tetapi juga diingat dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup, semoga kita dapat meneladani cara Rasulullah SAW dalam belajar dan menyampaikan ilmu. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan materi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.